Salam, selamat datang di Kompleks Asrama Pewarta Injil Redemptoris Padadita. Seperti inilah gerbang depan dari Asrama Padadita. Sebenarnya kompleks asrama yang cukup luas ini terbagi dalam 3 komunitas besar. Yang pertama ya, seperti pada tulisan ini, Asrama Pewarta Injil Redemptoris Santo Yohanes Pembaptis Padadita. Memang tempat ini selalu dikenal dengan tanah misi Asrama Padadita, dan banyak orang di luar lebih mengenal sebagai tanah misi. Yang pertama ini Asrama Padadita, dan kompleks yang sebelah sana ini para calon redemptoris disebut di sana postulat redemptoris. Para postulan akan tinggal di sana. Lalu selain Asrama Padadita dan postulat, juga ada komunitas para redemptoris Sumba Timur. Ada pastornya, ada fraternya, ada bruder. Dan para redemptoris ini berkarya dalam beberapa hal. Tentu parokial. Di Sumba Timur ada 2 paroki, ada karya pendidikan, ada SMP, SMA, dan ada yayasan, dan juga berkarya di asrama ini, di Asrama Padadita. Oleh karena itu sekarang saya akan menjelaskan Asrama Padadita ya, buat siapa saja yang menyaksikan video ini. Asrama Padadita ini sekarang sudah berusia kurang lebih 60 tahun. Asrama Padadita. Dan asrama ini tujuan pertama pendiriannya yaitu untuk membentuk anak-anak yang berkarakter, berkepribadian yang baik. Memang tinggal di sini masih banyak yang mengatakan jangan-jangan di asrama ini mau menjadi pastor semuanya. Tidak. Kami mau membentuk anak untuk menjadi orang yang baik, berkarakter, anak-anak yang mempunyai kepribadian yang baik, disiplin dan bertanggung jawab. Dan nanti setelah dari asrama ini terserah mau menjadi apa saja, menjadi orang yang baik dulu, entah menjadi pegawai, menjadi imam, atau menjadi pengusaha, atau menjadi orang pemerintah, silakan. Tetapi basicnya, dasar harusnya menjadi orang yang baik dengan kepribadian berkarakter. Makanya sekarang ini di asrama, anak asrama terakhir sekarang ini jumlahnya genap, 100 anak. Dan ini datang dari seluruh Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Dan juga bukan semuanya anak Katolik. Sekarang ini ada belasan anak Protestan dan 1 anak Hindu ada di asrama ini. Dan berjalan seperti biasa dengan aneka macam kegiatan. Lalu kegiatan di asrama ini yang saya katakan tadi berkaitan dengan macam-macam pengembangan bakat dan kemampuannya yang membentuk karakter. Mungkin saya mulai dulu. Sebenarnya dalam upaya untuk membentuk karakter itu, untuk terbentuk pola yang baik, sebenarnya sudah diatur dalam kegiatan rutin harian. Sebenarnya pagi itu bangunnya jam 4:30, kemudian beres-beres ruangan, mandi. Jam 5 itu sudah studi yang pertama, jam 5. Lalu jam 5:30 itu sudah harus ke kapel untuk misa atau ibadat atau juga novena atau juga rosario di pagi hari. Kemudian selesai misa langsung ke ruang makan untuk sarapan. Di sana ada ruang makannya. Kemudian jam 6:30 semua anak sudah harus meninggalkan asrama. Dan ini menjadi kekhasan asrama bahwa kami mendesain bentuk pendidikan di sini ini murni asrama, tetapi sekolahnya di luar. Jadi dari jam 7:30 atau jam 7 di sekolah itu kegiatan semua di sekolah, di SMP dan SMA Daluri di sana. Dan kami juga punya pastor-pastor, para guru juga yang menjadi staf dari asrama. Para redemptoris juga mengajar di sana. Terus nanti sekitar jam 1 atau jam 2 mereka balik lagi ke asrama. Sampai di asrama antara jam 1.45 atau jam 2 itu makan siang.
selesai makan siang, ada waktu istirahat, dan setengah 4 sore itu bangun untuk beraktivitas lagi. Ada yang bekerja di bersihkan ruang ibadah, kapel, ada ruang studi, ada ruang makan, ada ruang tidur, ada pos-pos yang lain untuk bekerja. Kemudian selesai bekerja, anak asrama akan berolahraga. Ada sepak bola, ada pingpong, ada voli, dan juga olahraga mandiri yang lain. Ada disediakan itu. Kemudian jam 6 akan selesai olahraga, mandi-mandi, beres-beres semua, siap untuk makan malam bersama di jam 7. Itu kalau waktu olahraganya. Kalau bukan waktu olahraga, selesai kerja itu langsung mandi dan masuk ruang studi untuk studi. Lalu selesai malam itu selesai makan, ada waktunya langsung ibadat, ada waktu juga langsung ke ruang studi lagi. Ke ruang studi, nanti waktu yang studinya, ibadatnya selesai studi, anak-anak akan doa malam di ruang studi masing-masing. Ada juga waktu untuk bersama-sama di kapel. Seperti itu. Dan nanti terus waktunya sampai dengan jam setengah 10 malam itu sudah selesai waktu studi, sudah waktu untuk silensiumnya, waktu tenang, dan semuanya harus istirahat, harus tidur untuk siap lagi memulai rutinitas di hari berikutnya. Itu tadi yang saya katakan, sebenarnya karakter, pola yang baik itu sudah terbentuk kalau anak didik itu sudah mengikuti semua ritme. Aturan dari awal bangun pagi sampai dengan tidur lagi, kalau itu sudah rutin dilakukan tentu dengan kesungguhan, sudah kebentuk karakter hal-hal yang baik dalam diri anak asrama. Dan saya percaya, minimal pengalaman saya 6 tahun di asrama ya, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun, minimal saya rasa ketika studi lanjut di seminari tinggi atau pengalaman berkarya, dasarnya sudah kebentuk di asrama ini, sudah terpolahkan. Saya bayangkan juga, bahkan kesaksian dari beberapa anak asrama yang sudah pernah di sini ya, alumni ya, mereka mengatakan ketika mereka di kos-kosan, bangun pagi sudah dengan sendirinya, sudah kebentuk itu. Hari Minggu sudah ke gereja. Waktu-waktu studi belajar mereka sudah dengan sendiri, ini sudah berkarakter, sudah terpolahkan hal-hal yang baik. Ini yang diharapkan sebagai lulusan dari asrama Padadita. Itu beberapa hal berkaitan dengan rutinitas. Lalu yang menjadi juga kekasan nilai lebih dari asrama ini ya, selain tadi belajar di sekolah, kita punya kegiatan di asrama sendiri. Bagaimana kami mau supaya public speaking dari anak-anak sudah mulai dipelajari dari sekarang sejak dini. Untuk tingkat SMP kami sebut dengan sanggar penampilan. Sanggar penampilan ini anak SMP sudah bisa berlatih berbicara di depan. Misalnya ada pidato singkat mereka persiapkan dan tampil. Mungkin juga ada khotbah mereka persiapkan dan juga tampil pada sanggar penampilan itu. Mempromosikan sesuatu atau ada fragmen atau juga ada puisi, ada menyanyi, itu diberi ruang. Untuk anak SMP kami sebut dengan sanggar penampilan. Jadi anak-anak terbiasa tampil dan juga dievaluasi oleh anak-anak teman-teman sendiri dan juga oleh moderator, oleh frater, bruder atau oleh pastor. Itu untuk SMP sanggar penampilan. Sedangkan untuk SMA itu kami sebut dengan sidang akademi. Sidang akademi ini juga seperti sanggar penampilan diadakan pada hari Minggu ya, atau juga kadang Sabtu sore. Itu juga anak SMA sudah lebih tinggi lagi tingkatannya. Sudah bisa mereka membuatkan makalah tentang sesuatu hal, satu bahan tema begitu, nanti dipresentasikan. Lalu ada juga moderatornya, nanti ada notulensinya, lengkap seperti itu. Dan akan ada tanya jawab dengan audiens yang hadir. Juga ada khotbah, ada pidato, dan juga ada debat. Juga dibuat seperti itu supaya anak-anak terbiasa untuk bisa mempertanggungjawabkan, untuk bisa berdiskusi atau bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ide-idenya. Itu berkaitan dengan sidang akademi. Oke, selain tadi ada olahraga, ada sanggar penampilan, ada sidang akademi, kami juga punya kegiatan untuk bermusik. Bahkan punya ruang musik dengan komplit alat musiknya, dan di sana itu
anak-anak diberi ruang untuk bisa bermain gitar, keyboard, ukulele atau juk ya. Itu memang tujuannya supaya di asrama ini ada hal-hal yang bisa menjadi kekhasan dia. Ketika keluar dari asrama dia menjadi anak yang berbakat. Nah, dalam hal inilah setiap anak itu sudah di kelasnya masing-masing ada pamongnya. Ada pamong kelas seperti saya ya, saya akan bertanggung jawab dengan anak-anak kelas 12 atau kelas 3 SMA. Bersama dengan pamong, anak-anak diarahkan untuk bisa melihat di mana bakatnya. Misalnya musik apa yang dia paling suka, di sana ada waktu juga akan dia perdalam untuk bermusik. Demikian pun dengan hal-hal yang lain sebenarnya selalu diberi ruang. Oleh karena itu, dari Kongregasi Redemptoris ya, sebagai pemilik asrama ini menempatkan sekarang ini ada 6 staf di asrama, dan ke-6 staf ini masing-masing saya sebagai rektor ya, saya Pater Desius CSSR, ada Pater Erwin itu sebagai wakil rektor, lalu ada staf yang lain, ada Pater Bora, lalu ada Bruder Yon, ada Bruder Jeffrey, dan ada sekarang ini frater topnya Frater Paul. Dan kami bersama-sama dengan sekarang karyawan dan karyawati kami itu ada 3 karyawan dan ada 4 karyawati untuk bersama-sama ya mengatur asrama ini, mengurus asrama ini, sehingga ya seperti inilah asrama dengan usia hampir 60 tahun dengan penataan ruangan seperti ini ya. Tadi kalau sempat lihat sana itu ada ruang tidur untuk kami sebut ruang legelan 1 dan 2 di sana. Lalu ini ruang studi, ada ruang studinya ini. Terus tadi di sana ada ruang makannya, di sana ada ruang makannya. Terus ini ada rumah rektor di sini ya, ada ruang untuk rektor. Kemudian ke sana lagi ya. Mari sini. Ini kami sebut sebagai Taman Plato. Taman Plato ini tempat untuk ya anak-anak di sini duduk, bisa bersantai, bisa juga belajar di sini, berdiskusi di tempat ini. Di sana lagi dari ujungnya. Dari sana itu paling ujung ada ruangan staff. Di sana ada Pater Bora dan Bruder Jeffrey. Lalu ada ruang studi untuk SMP di sana dengan ada perpustakaannya. Ruangan sana. Oh, sekian saya tadi lupa memberitahu ya. Juga kita punya ruang lab komputer. Lab komputer sini ada 25 unit laptop, sudah terkoneksi dengan internet. Juga kesempatan anak-anak juga untuk belajar internet di sini dan juga mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan juga supaya diketahui bahwa mulai semester genap terakhir ini, tanggal 1 Januari kemarin, anak-anak di asrama tidak lagi memegang handphone. Oleh karena itu kami menyediakan tadi sarana ruang lab komputer supaya mengerjakan tugas-tugas itu dengan menggunakan laptop. Kemudian ini ada ruang studi, ruang tidur Setangga Singer, dan ada ruang studi Nepomuk dan Clemens. Lalu kami atur di antara ruang komputer dan ruang tidur itu ada kamar staf di sana. Jadi kamar staf itu ujung, tengah, ujung lagi, rektor yang paling sentral di sini, dan ada Bruder Yon paling belakang di sana. Harap juga dekat dengan gerbang. Jadi diatur sedemikian rupa supaya asrama ini bisa dipantau secara baik oleh staf. Selain itu juga kami di sini juga sudah menggunakan kamera CCTV. Kamera CCTV ada 23 channel yang sudah terpasang dari 32 ya. Kami mau juga anak-anak tahu bahwa mereka berkegiatan terpantau CCTV. Tetapi benar, bukan CCTV itu tidak mengganti peran staf ya, tapi itu meminimalisir hal-hal pelanggaran, hal yang kurang, dan kami menyadari sekarang bahwa cukup membawa efek positif dengan adanya kamera CCTV. Itu berkaitan dengan beberapa hal di asrama ini. Yang lain-lainnya seperti ini. Kami bersyukur dulu zamannya pastor legelannya asrama ini dibuat di puncak bukit ini. Tepatnya di wilayah Sumba Timur ya, Kabupaten Sumba Timur, di pinggiran kota Wengapu, dan dia menyebut nama ini Padadita, nama tempat ini
Pada Dita itu artinya pada itu padang, Dita itu atas. Jadi padang di atas bukit. Dan mengambil nama pelindung Santo Yohanes Pembaptis. Benar sekali, seperti ada suara yang berseru di padang gurun. Harapannya seperti itu, bahwa anak-anak asrama dengan mengikuti pola pendidikan di sini, mereka bisa mewartakan kebaikan. Seperti Yohanes Pembaptis yang mewartakan tentang kedatangan Yesus di padang gurun itu. Itu berkaitan dengan keadaan asrama. Lalu apa sumbangan asrama untuk kehidupan masyarakat luas? Sekarang ini boleh saya katakan bahwa alumni dari asrama ini cukup berperanan di dalam dunia kehidupan pada umumnya di masyarakat. Ya, paling dekat saya bisa katakan sekarang Bupati Sumba Tengah itu, Pak Paul Kira, itu juga dari asrama ini ya. Sumba Barat Daya juga. Sumba Barat Daya itu Pak Cornelis Kodimete juga dari asrama Pada Dita. Dan beberapa tokoh lain yang berkecimpung di dunia pemerintahan, bahkan di legislatif ya di sana, pengusaha, bahkan level yang paling kecil menjadi petani, menjadi struktur di desa, kepala desa dan lain-lain itu dari asrama ini dan cukup memberi warna. Dan sekarang ini sebagai rektor saya bertemu dengan anak-anak asrama yang orang tuanya dulu tinggal di asrama juga. Ini kesaksian yang sangat baik ini, bahwa banyak dari mereka ini, jadi saya bertemu, ternyata dulu ini kakak kelas saya, ini dulu adik kelas saya yang sudah punya anak laki-laki dan mereka menyekolahkan lagi anaknya atau tinggal di asrama ini. Saya percaya ini karena ada hal-hal yang baik yang telah mereka temukan, yang tertanam dalam diri mereka, dan mereka ya tongkat estafet itu ya akhirnya berkelanjutan kepada anak-anak mereka untuk bersekolah di tempat ini. Lalu sekarang ini tentu ada beberapa pengerjaannya juga untuk mendukung kegiatan di asrama. Tadi kita tidak mampir di kapel ya, kita punya ruang doa di sana. Ada ruang doa di kapel Yohanes Pembaptis di sana. Juga sedang diadakan renovasi kapelnya. Karena kami berharap tahun depan ini 2023 asrama akan genap berusia 60 tahun. Asrama 60 tahun. Kami berharap renovasi kapela ini menjadi persembahan juga untuk asrama ketika merayakan 60 tahun dengan ada renovasi besar-besaran sebenarnya di sana. Lalu yang lain-lainnya masih seperti ini, kita ada pembaharuan atau renovasi-renovasi. Tujuannya apa? Supaya anak-anak bukan soal nyamannya, mereka bisa tidur, bisa belajar dengan lebih layak dan lebih pantas. Hal yang menarik lain lagi ya, bahwa asrama ini pembinaannya memang kita buat sedemikian rupa. Seperti sekarang ini kita lihat ya, ruangannya berdiri, pisah-pisah ruangannya. Bukan dalam satu gedung besar atau panjang, tidak. Supaya masing-masing anak itu bertanggung jawab dengan ruangannya. Ruang studinya, ruang tidur, dan memang ada pembagian pos-pos kerja. Dan juga, tadi di awal sudah saya katakan, anak asrama harus pergi pulang ke sekolah itu pergi pulang sekitar 5 km. Dia 2-3 km sekali jalan. Jadi pergi pagi masih menurun. Pulang siangnya itu sudah tanjakan karena ini di atas bukit, tetapi itu bagian dari pembinaan. Entah di sini pernah ada anak bupati, pernah ada juga mereka anak-anak pejabat, lalu juga tidak membedakan ya, hanya mau saya tunjukkan siapapun itu bahwa harus tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, harus berjalan kaki pergi dan pulang. Demikian pun untuk mandi, kami punya 2 tempat, untuk di atas kamar mandi di Gedung Putih dan juga ada di lembah di bawah. Tapi kami mau supaya anak-anak pun mengalami untuk bisa mandi atau mencuci harus turun di lembah cukup turun, dan ketika balik cukup tanjakan, supaya itu bagian dari pembinaan. Memang tidak mudah untuk mengalami, untuk menggapai hal-hal yang baik. Seperti itu berkaitan dengan hal-hal di asrama ini. Harapannya saya sebagai rektor bersama dengan staf dan tentu bersama dengan
pimpinan Redemptoris, kami tetap di dalam spiritualitas kami sebagai Redemptoris, kami juga memperhatikan bidang pendidikan. Dan metode asrama ini menjadi salah satu yang kami anggap sekarang masih cara yang baik untuk mendampingi anak-anak, dipersiapkan secara baik mereka, kepribadiannya, karakternya, kedisiplinannya, hidup beriman, hidup rohaninya. Dan kami sebagai Redemptoris tetap memberi sumbangan kepada gereja lebih luas, kepada masyarakat dengan bersungguh-sungguh mendampingi, mendidik anak-anak asrama di tempat ini. Dan kedepannya sekalian, mungkin dengan melihat video ini ada orang-orang tua yang sudah punya anak laki-laki, dipersilakan untuk mendaftar untuk tinggal di asrama ini, merasakan bagaimana pendampingan di asrama ini. Atau juga yang melihat video ini bisa memberitahu kepada mungkin punya keluarga yang lain, punya teman yang mau bersekolah di Sumba Timur, di Andaluri, SMP dan SMA Andaluri, dan juga mau tinggal di asrama, silakan datang ke asrama ini, tetap diberi ruang seluas-luasnya. Itu terima kasih untuk semuanya, untuk perhatiannya. Kita tetap kompak dan semangat. Salam dalam Kristus Sang Penebus.